Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab Khulasah Nurul Yakin fi Sirah Sayyidil Mursalin jilid 2 halaman 40. Pelajaran ke-21. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. 21 ayatul hijabi wa faridatul hajj. Ini ayat hijab dan faridatul hajj, tentang kewajiban haji pertama kali. 1. Fis sanatil khamisati nazalat ayatul hijab. Pada tahun yang kelima dari hijrah, nazalat turunlah oleh ayat hijab. Ayat hijab yang membahas tentang perlunya wanita menutup muka. Jadi ini turun pertama kali pada tahun kelima Hijriah. Wahwa khasun binisa'ir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahwa dianya hijab itu khusus dengan nisa'ir Rasul, dengan istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi hijab itu, yang memakai hijab menurut kitab ini khusus istri Nabi. Wahya qauluhu ta'ala, dianya ayat yang mewajibkan hijab itu firman Allah Subhanahu wa taala, wa iza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Dan apabila kalian meminta hunna akan mereka, wa iza sa'altumu, bila kalian meminta, kalian di sini sahabat Nabi, bila kalian semua meminta hunna akan mereka, meminta dari mereka, maksudnya dari mereka istri Nabi, mata'an akan sesuatu, mata'an sesuatu benda, fas'aluhunna, maka minta olehmu akan mereka para istri Nabi, min wara'i hijab, dari belakang hijab, di belakang tabir. Zalikum at-taharu liqulubikum wa qulubihinna. Demikian meminta sesuatu di belakang tabir, at-taharu liqulubikum, itu lebih suci bagi hati-hatimu dan lebih suci bagi hati-hati mereka para istri Nabi. Amma ghairu azwajihi fa umirna bi ghaddil basar. Adapun ghairu, bermula selain istri-istrinya Nabi, fa umirna nisya, maka diperintahkan mereka bi ghaddil basar, dengan menjaga pandangan. Wa alla yubdina zinatahunna, diperintahkan akan bahwa tidak memperlihatkan oleh mereka zinatahunna, akan hiasan mereka. Ini secara umum, nanti ada detailnya. Artinya menurut di sini pada tahun kelima Hijriah turun ayat yang memerintahkan istri Nabi khususnya untuk menggunakan hijab atau menutup mata atau cadar bahasa sekarang. Ini berdasarkan ayat ini Allah menyatakan bila para sahabat pengen meminta sesuatu kepada istri Nabi, benda ini itu minta di belakang tabir, nggak boleh kelihatan langsung untuk menjaga. Kita lihat poin nomor 2, wayang kasimul hijabu salah satu aksamen. Terbagilah oleh hijab salah satu aksamen, terbagilah oleh hijab kepada 3 pembagian. Mestinya di sini ada ila salah satu aksamen, yang kasimul hijab, karena yang kasimu ini dia lazim, enggak mutaadi. Yang kasimul hijabu ila salah satu aksamen, terbagilah oleh hijab kepada 3 macam. Ada 3 macam jenis hijab. Ahaduha khasun binisa'ir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bermula yang pertamanya dari 3 itu khasun, khusus dengan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada hijab yang khusus kepada istri Nabi. Wasnani ya ummani nisa'ur Rasuli sallallahu alaihi wasallam wa ghairahunna. Dan bermula yang kedua itu umum keduanya. Umum kepada siapa? Nisa'ur Rasul, kepada istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ghairahunna, dan selain mereka para istri Rasul. Jadi dalam kitab ini beliau membagi hijab itu ada 3. Yang satu hijab khusus dipakai oleh istri Nabi. Ada 2 jenis hijab lagi, itu berlaku umum baik kepada istri Nabi dan kepada wanita-wanita muslimah lainnya. Fal awwalu an tastural mar'atu jami'a badaniha hatta wajhaha wa kaffaiha. Bermula yang pertama, ini hijab yang pertama, antastural mar'atu jami'a badaniha, bahwa menutup oleh seorang mar'ah, oleh seorang wanita, jami'a badaniha, akan seluruh badannya, hatta wajhaha, sehingga wajahnya, wa kaffaiha, hingga 2 telapak tangannya, wa huwa alladzi nazalat fi ayatul hijab,
Dianya yang pertama itulah alladzi yang turun padanya oleh ayat hijab fi sya'ni khusus pada permasalahan nisa'ir Rasul, istrinya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa huwa khasun bihinna, dan dianya yang pertama itu khusus dengan mereka, istri Nabi. Jadi hijab terbagi tiga. Hijab yang pertama di sini wanita menutup seluruh tubuhnya, seluruh badannya, bahkan hingga wajah dan telapak tangannya nggak boleh kelihatan. Itulah hijab yang turun ayat hijab. Nah, itu berkenaan dengan istri Nabi tadi di atas. Nah, jadi hijab jenis pertama ini khusus berlaku kepada istri Nabi. Yang kedua, asani antastural mar'atu jami'a badaniha illal wajhah wal kaffaini. Bermula yang kedua, hijab model kedua itu antastural mar'ah, bahwa menutup oleh perempuan jami'a badaniha, akan semua badannya, illal wajhah wal kaffaini, kecuali wajah dan dua telapak tangan. Nah, ini hijab model 2, wanita menutup seluruh badannya kecuali yang nggak wajib ditutup, wajah dan dua telapak tangan. Di sini penjelasannya agak sedikit berbeda dari kitab-kitab fikih. Wazada ba'dul ulama al-qadamaini lil faqiratil lawati yastaghilna fil mazari'. Dan menambahkan oleh sebagian para ulama akan dua tumit lil faqirat, khususnya bagi perempuan-perempuan yang fakir, al-lawati yastaghilnya, yang bekerja oleh mereka fil mazari', di sawah-sawah. Ya. Jadi tadinya hijab jenis kedua ini, seorang wanita menutup seluruh badannya kecuali yang nggak perlu ditutup wajah dan dua telapak tangan. Boleh kelihatan wajah dan dua telapak tangan kayak dalam sholat. Sebahagian ulama, beliau nggak menjelaskan di sini ulama mana, sebahagian ulama menambahkan boleh kelihatan dua tumit juga. Tumit telapak kaki boleh kelihatan, khususnya lil fakirat, bagi perempuan-perempuan yang kerjanya di sawah. Nggak mungkin pakai kaos kaki masuk sawah. Ini darurat. Yang bekerja. Wadzalika qauluhu ta'ala, demikian itu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Wahai nabi, ya ayuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika, katakan olehmu bagi istri-istrimu, wa banatika, bagi anak-anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, dan bagi wanita beriman semuanya, yudnina, menurunkan oleh mereka, alaihinna, kepada mereka, min jalabibihinna, jadi jilbab-jilbab mereka. Jadi berdasarkan ayat ini aurat secara umum berlaku kepada istri Nabi dan kepada lainnya istri Nabi, yaitu wanita harus menurunkan jilbabnya ke dada-dadanya, menutup semuanya. Surat Al-Ahzab, wa qauluhu ta'ala la yubdina zinatahunna, dan tambah lagi firman-Nya Allah Ta'ala, la yubdina, tidak memperlihatkan oleh mereka para wanita, zinatahunna, akan hiasan mereka, illa ma dhahara minha, kecuali ma yang zahir ia darinya hiasan. Hiasan nggak boleh diperlihatkan, nanti dijelaskan hiasan mana yang nggak boleh kelihatan. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, dan hendak menurunkan oleh mereka dengan khumur mereka. Khumur itu dengan jilbab-jilbab mereka, ala juyubihinna, di atas dada-dada mereka. Suratun Nur. Wa haza amun, jadi ini ayat itu umum. Kita lihat artinya yughattina abdanahunna. Tadi satu poinnya di menutup oleh wanita semua badannya, maksudnya yuhattina, mereka menutup, menyelimuti abdanahunna, semua badan, kecuali tadi muka dan telapak tangan. Kalau istri Nabi semuanya. Kemudian jilbab, jilbab itu saubun wasi'un, pakaian yang luas, yang lebar, talbasuhul mar'ah fauqa siyabiha, yang memakaikan akannya pakaian oleh seorang wanita, fauqa siyabiha, di atas pakaiannya. Jadi jilbab itu pakaian luar, ada baju, kemudian ada satu lembar lagi, hampir sama dengan bahasa Indonesia juga, jilbab. Waqilah wal mula'ah, dikatakan orang jilbab dalam ayat tersebut maksudnya mantel, semacam pakaian tebal dari luar, mula'ah. La yubdina, arti la yubdina, la yudhirna, tidak memperlihatkan oleh mereka akan hiasan mereka. Apa hiasan yang dimaksud di sini? Zinatahunna, hiasan mereka, kasiwari lidzira, seperti gelang. Gelang bagi, jadi hiasan itu beda tempat, beda namanya. Untuk di pergelangan tangan namanya siwar, gelang. Kemudian wadumluji lil adud, untuk lengan bagian atas namanya dumluj, gelang juga, cuma namanya dumluj. Wal khalkhal rijli, seperti khalkhal untuk kaki, kalau gelang kaki namanya khalkhal. Wal qiladah lil unuq,
dan qiladah. Gelang juga kalung untuk leher. Unuk leher, qiladah. Kalau gelang leher namanya qiladah, kalung. Wal iklil lira'si, dan seperti hiasan di kepala, semacam apa? Kayak ratu gitu, itu namanya iklil, hiasan di kepala. Wal wisyahi li sadri, dan seperti wisyah bagi dada, yang dipakai di dada namanya wisyah. Wal kurti lil udun, yang dipakai di kuping namanya kurti, anting. Jadi dalam ayat tadi janganlah mereka memperlihatkan hiasan mereka, maksudnya yang jangan kelihatan itu gelang tangan, gelang apa namanya di lengan, kemudian gelang kaki, gelang leher, kalung, kemudian yang ada di kuping, yang ada di dada, itu yang nggak boleh kelihatan. Illa ma dhara minha, kecuali perhiasan yang memang kelihatan sendiri dibolehkan. Contoh kal khatam di sini. Kal khatam fil usbu, seperti cincin yang ada pada jari jemari. Wal kuhli fil aini, dan seperti celak yang ada pada mata. Wal khidabi fil yad, seperti khidab yang ada pada tangan. Khidab itu semacam warna dari anai. Orang memakai anai itu kemudian ada warna merahnya atau warna apapun, itu namanya khidab. Nah, itu boleh kelihatan. Wal yadribna artinya yasturna, hendaklah mereka menutup. Bi khumurihinna, khumur artinya khimar. Khimar itu ma tughatti bihil mar'ah ra'saha. Jadi pakaian yang digunakan oleh wanita untuk menutup kepalanya. Ma tughatti bihi, ma yang menutup dengan nyama oleh si mar'ah ra'saha, akan kepalanya, namanya khimar. Apa bahasa Indonesianya? Hendaklah mereka menurunkan khimarnya ke juyub. Ke juyub tadi kita artikan ke dadanya. Sebenarnya al juyub itu jam'u jaibin. Juyub itu jamak dari jaibin. Wahwa tokul kamis, itu namanya bolongan baju, kerah baju, tempat masuknya kepala. Tempat ketika kita memakai baju, ada lubang yang kita masukkan kepala, itu namanya jaib, jaubun. Wa kanat fi dzalikal waqti wasi'ah, adalah pada demikian waktu itu luas. Dulu bajunya modelnya agak luas itu. Yadharu minhal unuq was sadar, kelihatan dari itu oleh leher dan dada, kelihatan leher dan dada. Karena itu Allah memerintahkan supaya ditutup. Dulu orang jilbabnya ke belakang itu, bukan ditutupnya ke depan. Wa kunna yursilnal khumura wara'uhunna, adalah mereka dulu wanita itu mereka melepaskan khimarnya, jilbabnya ke belakang punggung. Fatadharu hadhil mawadhi', maka kelihatanlah oleh tempat-tempat ini, dadanya, lehernya kelihatan. Fa amarahunallahu bisatriha, maka memerintahkan akan mereka oleh Allah untuk menutupnya. Jadi makanya Allah berfirman, falyadribna bi khumurihinna ala juyubihinnya, hendaklah menurunkan jilbab tadi, penutup kepala di atas dada. Kemudian yang kelima, asalisu, hijab yang kelima, yaitu alla yakuna ikhtilatun bainan nisa'i war rijal, bahwa tidak adalah percampuran antara wanita dan laki-laki. Illa ma'azi mahramin, kecuali bersama mahram, baru boleh ikhtilat, berbaur. Wa huwa amon li nisa'in nabi sallallahu alaihi wasallam ghairihinna, dan dianya yang ketiga, yaitu tidak bolehnya bercampur, itu umum bagi istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ghairahunna, dan lain mereka istri Nabi. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabdanya Nabi alaihi salatu wasallam, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa ma'azi mahramin. La yakhluwanna, jangan bersunyi-sunyilah. Apa bahasa Indonesianya? Bersunyi-sunyi. Jangan bersunyi-sunyilah seorang laki-laki dengan seorang wanita illa ma'azi mahram, kecuali kalau bersama mahram, atau ada mahram, atau bersama mahram. Wa hadza amun aidan, ini hadis juga umum pula. Wa fi hadzal ami furidul hajj, dan pada tahun ini tahun kelima Hijriah telah difardukan akan haji. Jadi kewajiban haji pertama kali terjadi pada tahun 5 Hijriah. Ala man istata'a ilaihi sabila, diwajibkan kepada orang yang sanggup ia kepadanya haji sabila, nisbah berjalan. Artinya wajib haji kepada orang yang mampu pergi haji. Kenapa harus pergi haji? Litajamma'al muslimun fi Makkah. Alasan di sini supaya berkumpullah kaum muslimin di Makkah, wa yata'arafu wa yattahidu, dan mereka saling kenal, wa yattahidu, dan bersatu. Jadi salah satu tujuan ibadah haji berarti supaya persatuan kaum muslimin makin kuat, walaupun beda negara, bangsa, suku, dan semuanya.
Liyatajamma al muslimun, supaya berkumpullah oleh kaum muslimin fi Makkah, di Makkah, wa yata'arafu, mereka saling mengenal, wa yattahidu, dan mereka bersatu. Selesai pelajaran ke-21. As'ilatun, pertanyaan-pertanyaan. Mata nazalat ayatul hijab, kapan telah turunlah oleh ayat hijab? Jawabannya, ayat hijab turun pada tahun ke-5 Hijriah. Kam kisman yang kasimul hijab, berapa bahagian terbagi hijab? Hijab terbagi 3. Mal awal, apa itu hijab pertama? Hijab yang pertama jawabannya hijab yang khusus kepada istri Nabi, yaitu mesti menutup semuanya. Masani, apa itu hijab kedua? Hijab kedua yaitu hijab di mana wanita boleh kelihatan muka dan telapak tangannya. Juga sebahagian ulama menyatakan boleh kelihatan telapak kaki bagi wanita yang bekerja di perkebunan, di sawah, dan semuanya. Masalis, apa hijab ketiga? Hijab ketiga yaitu tidak bolehnya bercampur baur antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Mata furidul haj, kapan diwajibkan haji? Haji diwajibkan pada tahun ke-5 Hijriah juga. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih 20 menit lagi baru buka puasa. Kita lanjutkan ini kesimpulan. Bismillahirrahmanirrahim. Khulasatus sanatil khamisah. Khulasatus sanatil khamisah, ini kesimpulan tahun yang ke-5 minal hijrah, dari hijrah. Jadi kesimpulan dari hal-hal yang terjadi pada tahun ke-5 Hijriah. Fi sanatil khamisati minal hijrah hadasat ghazwatu Daumatil Jandal. Pada tahun yang ke-5 dari hijrah telah terjadilah oleh perang Daumatil Jandal. Ya, jadi maksud ghazwah sebelumnya yaitu satu kelompok pasukan yang dipimpin oleh Nabi langsung, disebut ghazwah. Pada tahun yang ke-5 dari hijrah telah terjadilah oleh ghazwah Daumatil Jandal, walam yahdus fiha harbun, dan tidak terjadi dalamnya ghazwah oleh harbun, oleh peperangan, tidak terjadi hadu pasukan. Summa ghazwatu Bani Mustalik, kemudian terjadi pula oleh ghazwah Bani Mustalik, faqutila asyratun, maka dibunuh akan 10 orang, wa usiral baqun, dan ditawan akan sisanya. Jadi ketika peperangan Bani Mustalik ini ada 10 orang yang dihukum mati, kemudian sisanya menjadi tawanan. Wa kanat Juwairiyatu bintul Haris sayyidihim min jumlatil sabaya, dan adalah Juwairiyah. Siapa Juwairiyah? Bintul Haris, anak perempuannya Haris. Sayyidihim, siapa Haris itu? Pemimpin mereka Bani Mustalik. Itu min jumlatis sabaya, sebahagian dari jumlah tawanan. Artinya ketika perang Bani Mustalik tadi, 10 orang mereka menjadi korban, harus dibunuh, sisanya ditawan. Salah satu tawanan yaitu Juwairiyah. Fatazawwajahar Rasul, maka menikahi akannya Juwairiyah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fakana tadzawujuha sababan li islami qaumiha. Maka adalah pernikahannya Juwairiyah itu menjadi sebab bagi Islam kaumnya Juwairiyah. Artinya begini, ketika Nabi menikah dengan Juwairiyah, Nabi bebaskan, kemudian Nabi nikahi, ini menjadi sebab kaum mereka semuanya, kaum Juwairiyah itu semuanya beriman atau masuk Islam. Wa fi hadhil ghadwah utuhimati Sayyidatu Aisyah bi Safwan bin al-Mu'attal. Dan pada ini peperangan pula, wa fi hadzal ghazwah, pada ini peperangan pula, peperangan Bani Mustalik, utuhimat, dituduhkan akan Sayyidah Aisyah, dituduh bi Safwan, dituduh berbuat serong dengan Safwan bin Mu'attil. Fabarra'ahal Qur'an, maka membebaskan akannya Aisyah oleh Al-Qur'an. Maksudnya turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala untuk menyatakan bahwa Sayyidah Aisyah tidak bersalah. Wa fi hadhihi sanah hadasat ghazwatul Khandaq, dan pada ini tahun pula telah terjadilah oleh perang Khandaq. Perang Khandaq, perang Parit. Ijtama'at Quraisyun ma'a ghairiha, berkumpullah oleh kaum Quraisy bersama lainnya Quraisy minal Arab, daripada orang Arab, wal Yahudi, dan dari Yahudi, li muharabatil muslimin, untuk memerangi kaum muslimin. Artinya perang Khandaq ini perang besar. Quraisy mengumpulkan pasukan semua sekutunya, baik dari kalangan Arab, Yahudi, semuanya berkumpul untuk memerang Nabi. Wa kana adaduhum asyarata alafin, dan adalah jumlah mereka semuanya itu 10.000 pasukan kafir. Fahafaral muslimun haulal Madinah khandakan, maka menggali oleh kaum muslimin haulal Madinah, di sekitar Madinah, khandak. Maka kaum muslimin semuanya menggali khandak. Parit ini luar biasa, paritnya
luasnya sekitar hampir 3 meter, kemudian dalamnya juga 4 meteran, kalau nggak salah panjangnya juga ada beberapa kilometer. Luar biasa ini kerja keras para sahabat Nabi. Atas saran sahabat Salman Al-Farisi. Pamakasal hisaru khamsata asyara yauman, dan tetaplah oleh pengepungan selama 15 hari. Mereka nggak bisa masuk ke Madinah, dikepung sampai 15 hari. Fasallatallahu alaihim rihan wa junudan lam yarauha. Maka mengirimkan oleh Allah kepada mereka akan angin dan pasukan-pasukan lam yarauha, yang mereka tidak melihat akannya pasukan. Waraja'u khaibin, kembalilah mereka dalam keadaan kecewa, khaibin, sia-sia, enggak bisa menembus Madinah. Wa fiha hadasat ghazwatu Bani Quraidah, dan padanya tahun ke-5 Hijriah pula telah terjadilah oleh ghazwah Bani Quraidah. Bani Quraidah ini orang Yahudi. Li khianatihimul ahda, karena mengkhianati mereka akan perjanjian. Jadi ada Bani Quraidah, orang Yahudi, membuat perjanjian dengan Nabi untuk tetap bersatu, melindungi Madinah segala macam, tapi mereka mengkhianati Nabi. Akhirnya mereka diperangi oleh Nabi. Faqatalahum, maka memerangi ya Nabi akan mereka. Wasaba nisa'ahum, menawan ya Nabi akan wanita-wanita mereka. Wa dzurriyyatahum, dan semua keturunan mereka. Wa fiha tazawwaja Rasul sallallahu alaihi wasallam Zainab bint Jahsyin, dan padanya tahun ke-5 Hijriah pula menikah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan Zainab. Siapa Zainab? Bint Jahsyin, anak perempuan Jahsyin. Ba'da an talaqaha Zaid bin Harisah, sesudah mentalak akannya Zainab oleh Zaid. Siapa? Zaid ibnu Harisah. Artinya Zaid ibnu Harisah ini anak angkat Nabi. Jadi kebiasaan orang jahiliyah, orang Arab dulu nggak boleh menikah dengan istri anak angkat. Allah pengen membatalkan hukum tersebut. Allah menurunkan firman-Nya, memerintahkan Nabi untuk menikahi istrinya anak angkat beliau, yaitu Zaid bin Harisah. Wa ubtilat adatut tabanni, dan dibatalkan akan adat tabanni. Tabanni itu mengadopsi anak dengan menyebutkan nama anak itu dengan menghilangkan nama orang tua aslinya. Itu maksudnya. Jadi arti tabanni yang dilarang, mengangkat seorang anak, kemudian nama asli orang tuanya dihilangkan, binnya jadi bin kita. Wa fiha furidul hajj, dan pada tahun yang ke-5 Hijriah pula difardukan akan ibadah haji. Wa nazalat ayatul hijab, dan turunlah oleh ayat hijab. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai kesimpulan dari kisah-kisah yang terjadi pada tahun ke-5 Hijriah. Sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bishawab, ilal marji wal ma'ab wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.